Shalom. Halo adik-adik di rumah. Jumpa lagi kita untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak mau lihat yang udah siap ikut ibadah sekolah minggu. Ayo angkat tangannya. Kurang tinggi. Lebih tinggi lagi. Good. Berarti semuanya sudah pada siap ikut ibadah sekolah minggu ya. Sekarang duduk tenang, lipat tangannya, dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak karena kami boleh ada lagi sampai hari ini. Dan siang ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Walaupun dari rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan sama-sama memuji Tuhan. Semuanya harus bernyanyi dengan semangat. Oke? Sudah siap? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sekarang tibanya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Dan Bapa, di siang ini tiba saatnya kami untuk mendengarkan berita firman-Mu. Kiranya Engkau tolong kami supaya mengerti, memahami, dan bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kakak akan cerita tentang Daud dan Goliat. Ceritanya terdapat dalam 1 Samuel 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-58. Tapi sebelum kakak cerita, semuanya harus menatap ke kami. Hitung ya. 1, 2, 3, semua mata tertuju ke kami. Ayo, gak boleh ada yang lihat ke tempat lain lagi ya. Udah? Good. Sekarang kakak akan mulai cerita. Jadi ada seorang anak muda yang bernama Daud.
Nah, Daud ini kesehariannya ialah mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Nah, suatu hari ketika bangsa Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin, ayah Daud, yaitu Pak Isai, menyuruh Daud untuk membawakan makanan, yaitu gandum dan roti, kepada kakak-kakaknya di medan pertempuran yang bernama Lembah Tarbanting. Oleh sebab itu, Daud bangun pagi-pagi dan dia langsung berangkat ke Lembah Tarbanting. Sesampainya di sana, Daud melihat bahwa kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Di samping itu, Daud juga melihat ada seorang Filistin yang badannya besar, tinggi, dan gagah perkasa. Dia berdiri dan dia menantang bangsa Israel. Oleh karena Goliat badannya besar seperti raksasa, maka pasukan Israel menjadi ketakutan dan mereka tidak berani melawan bangsa Filistin. Nah, kalau menurut adik-adik, apakah adik-adik juga akan ketakutan atau berani melawan orang dewasa? Hayo, pasti pada ketakutan juga kan? Sama seperti pasukan Israel pada waktu itu. Mereka ketakutan dan mereka berbisik satu dengan yang lain. Bagaimana bisa kita melawan bangsa Filistin? Mereka mempunyai pemimpin yang badannya sangat besar. Tetapi berbeda dengan Daud. Daud sama sekali tidak takut terhadap Goliat. Daud pergi kepada Raja Saul dan dia meminta izin kepada Raja Saul untuk ikut berperang. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Raja Saul kaget dan dia berkata, "Bagaimana mungkin kamu bisa ikut berperang dan melawan bangsa Filistin, sedangkan kamu masih muda dan tidak tahu cara berperang?" Lalu Daud mengatakan, "Tenang saja Raja, hambamu ini sudah terbiasa mengembalakan kambing domba. Jadi kalau ada singa atau beruang yang akan menerkam seekor domba, maka hambamu inilah yang akan mengejar dan menghajar hewan itu." Mendengar itu, Raja Saul pun memberikan izin kepada Daud untuk ikut berperang. Nah, Raja Saul pun memberikan jubah perang dan pedang kepada Daud. Tapi sayangnya, karena Daud badannya kecil, baju perang itu terlalu besar untuk dia dan dia tidak kuat untuk memakainya. Maka dia tidak memakainya. Dia hanya membawa 5 batu yang dia ambil di sungai dan membawa umban yang kita kenal dengan ketapel. Lalu berdirilah Daud maju berperang bersama-sama dengan bangsa Israel. Goliat berdiri dan menantang Daud. Tetapi Daud tidak peduli dengan Goliat. Dia mengatakan, "Kalian semua boleh berperang. Kalian maju dengan pedang dan tombak, tetapi aku maju demi nama Tuhan semesta alam." Lalu Daud berlari dengan kencangnya menuju Goliat dan dia melemparkan batu ke arah Goliat. Menurut adik-adik, batu itu kena Goliat nggak ya? Apa? Kena. Betul. Batu itu akhirnya mengenai dahi Goliat dan Goliat pun jatuh dan mati. Hebat ya Daud. Ada lagunya loh. Kita nyanyi bersama-sama ya lagunya. Siap? 1, 2, 3. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya. Tak!
Oke adik-adik, dari cerita tentang Daud dan Goliat, kita bisa belajar tentang dua hal penting. Yang pertama, kita belajar bahwa walaupun kita masih kecil dan lemah, kita masih tetap bisa menjadi pahlawan kecil Tuhan. Asalkan kita mau tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Yang kedua, kita belajar bahwa kita tidak perlu bersedih kalau ada teman yang membuli, menghina, ataupun mengejek kita. Entah itu karena kita pendek, kita lemah, kita kurang pandai, dan sebagainya. Kita tidak perlu bersedih. Kenapa? Karena Tuhan tetap mengasihi kita apapun keadaan kita. Oke? Nah, sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh mendengar dan kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Kami bersyukur karena walaupun kami kecil dan lemah, tetapi Tuhan tetap mengasihi kami. Dan walaupun kami kecil dan lemah, kiranya Tuhan mau tetap pakai kami bisa menjadi pahlawan kecil Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita telah selesai. Yeay! Tapi ingat, minggu depan harus ikut ibadah sekolah minggu lagi. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.